papa dulu kalau nggak ikut kakek di Malang merantau, papa akan mengalami seperti itu loh. Menggul keranjang, jalan kaki, tanpa alas kaki. Bagaimana nih Kabupaten Oku di mata Betul. putra daerah yang merantau? Mungkin dari Pemda setempat tidak ada salahnya melakukan inventarisir, melakukan pendataan. Ada berapa sih kira-kira putra-putra daerah dari Benehi dan musim pandemi. Untuk itu, Assalamualaikum Nazori Effendi ya? waalaikumsalam, Bung Wiwin. Apa Iya. kabar? Alhamdulillah baik apa kabar Alhamdulillah, baik-baik ya. Ini saya manggil ini bapak, kakak atau apa ini yang bagusnya nih? Yang enaknya apa ya yang gaul? Bapak boleh, Om boleh. Bapak aja Yang kali ya. enak aja Bapak. boleh, Pak Dr. Nazori ya. Dr. Biasanya Nazori Effendi SEMM ya? betul lah. Biasanya mahasiswa panggil seperti itu. Oh, Pak dosen Doktor. juga ya? Ya Pak ya? Saya dosen. Tadi kebetulan waktu pagi jam 8 sampai jam 12 saya ngajar by online juga untuk pasca sarjana di salah satu universitas di Jakarta. Oh, Om ini asli orang Batu Raja ya? Orang Oku ya? Betul ya. Saya asli dari daerah Batu Raja, tepatnya kelahiran Desa Kesambirata 59 tahun yang lalu. Wih, ke Sambirata. Loh, kapan Om ini merantau ke Jakarta itu? Bicara soal merantau, SD saya kelas 1 sampai kelas 3 SD ya, itu di SD Negeri Pengandonan. Oke. Nomor 1 Pengandonan. Hanya sampai kelas 3 SD tepatnya tahun 1974 ya, 1974 saya hijrah merantau ke Pulau Jawa, tepatnya di Kota Malang, salah satu kota di Jawa Timur ya. Pertama mengikuti keluarga paman di sana dalam rangka melanjutkan pendidikan tentunya ya. Nah, jadi tepat tahun 1974 sampai tahun 1980-an selesai S1. Jadi kurang lebih di Malang hampir 18 tahun ya. Dari I- kelas 3 SD sampai selesai S1. Itu ikut siapa Ikut paman. Ikut paman. Kebetulan ikut paman ya. Kebetulan ya sejarahnya agak unik juga sih ya. Jadi paman itu beliau kebetulan itu anggota ABRI ya, zaman itu ABRI, anggota TNI. Kebetulan di dalam keluarga agak terlambat punya anak, 10 tahun lebih baru punya anak. Jadi ada semacam suatu tradisi kepercayaan Jawa ya. Jadi mengambil anak keluarga sebagai pancingan gitu ya. Saya diambil ke sana, disekolahkan. Nah, jadi setelah 10 tahun kemudian alhamdulillah brojol artinya itu dapat keturunan 4 orang anak setelah saya ikut beliau gitu. Tapi saudara-saudaranya Pak Nazori tetap masih di desa Kesambirata kala itu. Ada 3 orang kakak perempuan, atau kalau kita di daerah Palembang itu Ayu ya, manggilnya Ayu. Ada 3 perempuan itu menetap di desa Kesambirata sampai sekarang. Dan rumah saya sendiri masih ada di desa Kesambirata, cuma ditunggu orang lain. Artinya Pak Nazori di desa itu cuma sekitar durasinya hanya sampai kelas 3 SD tadi ya? Hanya kelas 3 SD, betul, Bung Wiwin. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Sampai, ya kalau bicara tentang masa tinggal di Kesambirata, sampai sekarang ini nggak tinggal di Kesambirata. Namun beberapa tahun dulu pada umumnya rutin ya saya pulang kampung ya, menengok keluarga, menengok orang tua. Cuman 5 tahun terakhir ini kebetulan orang tua sudah sepuh, ibu udah sepuh, dan kakak-kakak di kampung untuk mengurusnya kita bilang kurang maksimal lah ya, karena berbagai faktor.
akhirnya orang tua ikut saya di Jakarta dan sudah 5 tahun. Nah, 5 tahun terakhir ini sejak ibu di sini, saya nggak mudik, nggak pulang ke kampung. Gitu ya. Yang masih hidup masih ibu ya? Masih. Sekarang ikut Masih. saya di Jakarta. Usianya 102 tahun, cukup sepuh. 102 tahun. 102 tahun. Oke. Pak Nazori, sebelum kita masuk ke pendidikan Pak Nazori, ke karir Pak Nazori, saya mau tanya dulu Pak Nazori. Pak Nazori masih bisa tidak bahasa Ogan? Pertanyaan yang bagus, Bung Wiwin ya. Bicara tentang bahasa, walaupun saya artinya sekian puluh tahun di Malang, kebetulan paman saya ini kan notabene orang Ogan ya. Kami di rumah tetap menggunakan bahasa Ogan gitu ya. Walaupun istrinya sendiri bukan orang Ogan, orang dari Pulau Jawa ya. Tapi kami konsisten di rumah itu menggunakan bahasa ibu ya, bahasa leluhur kami yaitu bahasa Ogan. Nah, jadi bicara tentang faktor anak-anak paman yang saya ikutin juga secara tidak langsung juga bisa menggunakan bahasa ibu, bahasa leluhur yaitu bahasa Ogan walaupun tidak sepasang kita. Dan ini filosofi ini saya terapkan keluarga saya sendiri sampai sekarang, walaupun anak-anak saya sudah dewasa, ada beberapa yang sempat tinggal di luar negeri merangka melanjutkan pendidikan, tapi konsensi kami, kita tetap konses bahasa ibu tetap kami gunakan. Bahkan kalau di rumah itu saya dengan anak-anak, saya menggunakan bahasa Ogan campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Ogan. Misalnya saya pikir anak, ayo makan kudai, lah sudah makan. Nah, terus gulai apa makan? Nah, yang seperti itulah antara lain. Sehingga di rumah juga, kalaupun saya menggunakan bahasa Ogan dengan ibu saya yang 102 tahun tadi ya, anak-anak itu juga mengerti, pun juga istri saya juga yang memang bukan orang Ogan. Dari sisi bahasa, dari sisi makanan kami eksis menggunakan makanan daerah. Kadang-kadang kami masak tempoyak di rumah itu, walaupun di rumah itu bukan murni orang Ogan, bukan hal yang tabu, bukan hal yang aneh. Kami masak tempoyak, kami makan ulam petai ya, sama petai. Ya, artinya hal yang kita lakukan di kampung, di daerah Ogan itu kami terapkan di rumah. Ya. Di samping itu juga kita, apalagi di Jakarta sini, kita ada paguyuban pertama keluarga masyarakat Ogan Komreng Ulu ya. Itu lebih luas. Ada lagi Kesatuan Aksi Mahasiswa Sriwijaya Kamsri, mungkin kalau pendengar ya. Tahun 2020 kami mengadakan halal bihalal yang dihadiri oleh kebetulan oleh itu Pak Yusuf Kalla, kemudian ada tokoh-tokoh dari Sumatera Selatan, Jimli Asidiki ya. Kebetulan ada juga Yusril Iza Mahendra ya, walaupun mereka artinya kita bicara dalam konteks Sumatera Selatan ya. Nah, kemudian kita juga ada semacam kesatuan masyarakat Ogan Komreng Ulu yang ada di Jakarta. Dan spesifik lagi kami ada keluarga dari kakek ya, keluarga besar kakek, namanya Rejang, family Rejang ya. Itu kakek kami itu ya. Apa tadi Rejang? Kalau kita Indonesia kan keluarga besar Rejang. Nah, itu Hengki tahu itu, keluarga besar Rejang. Nah, itu YouTube-nya Hengki kemarin dikirim ke guru kita, keluarga besar Rejang. Om, jadi, istrinya orang Ogan Om ya? Bukan, istri saya orang tuanya dari Bandung, tapi istri kelahiran Jakarta udah kelahiran Jakarta. Enggak, anak-anak saya para kelahiran Jakarta semua. Nah anak-anak itu bisa nggak bahasa Ogan? Atau hanya mengerti saja? Yang mengerti dan sebagian bahasanya juga dia bisa. Misalnya kalau ditanya neneknya itu kan lah sudah makan, lah sudah, katanya. Nah itu mereka dengan intonasi yang agak tinggi kayak logat Ogan gitu ya. Lalau gitu ya. Kalau logat di daerah situ lalau. Iya, jadi artinya itu bicara tentang kultur bahasa
adat istiadat, budaya, makanan itu tidak ada yang berubah di keluarga saya khususnya ya, nggak ada yang berubah. Walaupun kami bukan orang, nah karena prinsip saya itu adalah hal yang perlu dilestarikan ya. Siapa lagi yang akan melestarikan ya? Siapa lagi yang akan melihara tradisi dan adat kalau bukan dimulai dari kita sendiri. Gitu ceritanya, Bung Wiwi. Om, itu Om kan gelarnya itu S3 tuh, doktor tuh. Itu kalau boleh diceritakan Om, S1, S2, S3 di mana Om? Baik, terima kasih ya Bung Wiwi ya. S1 saya seperti di awal wawancara kita tadi, saya tinggal di Kota Malang, Jawa Timur. Di Kota Malang tersebut ada salah satu universitas negeri yang mungkin Bung Wiwin juga Brawijaya. Saya mendengar, yaitu Universitas Brawijaya. Brawijaya ya. Saya alumni S1 Brawijaya, Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi di Brawijaya. Nah, kemudian saya lulus tahun 1979, 1980. Setelah lulus dari S1 Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Brawijaya Malang, saya hijrah ke Jakarta atau merantau ke Jakarta ya. Tujuan utama adalah tentunya saat itu mencari pekerjaan. Ya, dan alhamdulillah berbekal ijazah S1 dari Universitas Brawijaya Malang, saya mendapatkan pekerjaan di Jakarta tahun 1980-an. Seiring dengan waktu itu saya bekerja di salah satu pusat belanjaan atau Fluid Plaza ya, di mana saya ditempatkan di bagian purchasing atau pengadaan barang-barang atau pembelian, kalau sekarang purchasing ya, di divisi pembelian. Dan seiring dengan waktu, karena situasi dan kondisi ya, saya berpikir saya harus melanjutkan lagi ke program S2. Alhamdulillah setelah 3 tahun saya bekerja di bagian purchasing di salah satu perusahaan di Jakarta Utara, tepatnya di daerah Pluit saat itu ya. 3 tahun kemudian saya melanjutkan ke program S2 dan alhamdulillah atas biaya penuh daripada perusahaan. Jadi semacam beasiswa. Ya. Itu bergerak di bidang apa perusahaannya waktu itu Waktu itu bergerak di bidang perdagangan retail maupun grosir, pusat perbelanjaan, semacam mall lah ya kalau sekarang mall ya. Ya, jadi salah satu mall namanya Fluid Plaza tahun 1980 ya di daerah Pluit. Ya, kemudian 3 tahun kemudian ya, saya melanjutkan S2 dengan biaya penuh dari perusahaan dalam hal ini ya. Dan saya mengambil jurusan manajemen sumber daya manusia ya. Mengapa saya memilih jurusan ini? Karena tadi saya bekerja di salah satu pusat perbelanjaan tadi, ditempatkan di divisi purchasing atau pembelian ya, atau pengadaan barang-barang. Kemudian ada planning atau program ataupun rencana yang disusun oleh perusahaan bahwa dalam rangka pengembangan perusahaan ada perubahan strukturisasi daripada pegawai-pegawai yang ada di perusahaan tersebut, di mana saya diorbitkan dari bagian purchasing. Kemudian saya diorbitkan ke bagian HRD saat itu ya, di bagian personalia. Nah sehingga membaca program daripada perusahaan tadi, di mana saya akan tempatkan di bagian HRD, saya istilahnya itu ibarat orang akan perang itu membekali senjata ya, atau kalau orang akan mancing, saya membekalin pancing. Saya harus mengambil jurusan manajemen sumber daya manusia, karena sebagaimana kita ketahui bahwa bagian daripada HRD itu nanti adalah akan berkecimpung mengurusi segala macam yang berhubungan dengan sumber daya manusia
manusia yang ada di dalam perusahaan atau karyawan-karyawan. Kemudian saya mengambil jurusan S2, jurusan manajemen sumber daya manusia. Nah, itu berselang 3-4 tahun setelah saya bekerja. Itu di Indonesia atau di luar? Di Jakarta. Di Jakarta ya? Okay. Saya di Universitas Borobudur. Oke. Ya, di S2. Kemudian kembali lagi ya, 7-8 tahun kemudian setelah saya lulus S2, di kantor ada semacam program promosi jabatan. Oke. Ya, yaitu promosi jabatan untuk posisi semacam managing director. Managing director. Managing director. Ini sama, ini sama tempat kerjanya masih yang lama ya? Oh, sorry lain. Dan kemudian ya setelah 7 tahun kemudian ya saya lulus S2 tadi, saya memegang posisi purchasing atau pengadaan barang-barang. Perusahaan ini karena suatu deadline hal ya menutup kegiatan operasionalnya. Dalam artian tutup ya, singkat cerita. Okay. Kemudian saya pindah ke perusahaan lain, yaitu perusahaan joint venture, yaitu perusahaan swasta Indonesia bekerja sama dengan perusahaan Korea Selatan dan Taiwan, perusahaan asing ya. Nah, kemudian saya diterima di situ. Nah, karena saya sudah pernah di posisi purchasing, artinya pengadaan barang-barang dan lain sebagainya, sehingga berada di suatu level pengambilan keputusan ya. Di situ saya diterima di bagian HRD, itu di PT Elektronik Mega Indo, suatu perusahaan swasta joint venture antara Korea dan Indonesia serta Taiwan, 3 negara ya. Saya diterima di situ untuk bagian HRD. Oke. Ya, udah lain perusahaan ini ya, Bung Wiwin ya. Udah Tapi bergerak di bidang di perusahaan sama baru itu. ini saya lain bidang. Kalau tadi pusat perbelanjaan, sekarang kita bergerak di bidang pelayanan perdagangan dan jasa, yaitu perdagangan untuk mesin-mesin produk permainan anak-anak, mungkin semacam time zone. Kalau di Batu Raja itu pernah saya lihat ada di Ramayana, ada permainan anak-anak di sana. Nah, kami salah satu distributor yang ada di Jakarta, bergerak di bidang perdagangan dan jasa dalam ini pelayanan daripada menyervis mesin-mesin tersebut sekaligus mengoperasikan dan mendistribusikan ataupun menjual kepada klien-klien yang ada di Jakarta. Nah, saya di bagian HRD. Selang kurang lebih 5 tahun ya, ini di perusahaan tersebut ada tadi saya ceritakan semacam promosi ya, promosi jabatan untuk menempati posisi managing director, atau di atasnya manajer, direktur yang membawai beberapa manajer operasional, manajer produksi, manajer keuangan dan seterusnya ya. Nah, kemudian di situ mencantumkan salah satu persyaratan untuk mengisi posisi tersebut berbagai disiplin ilmu, tidak mencantumkan harus sumber daya manusia, harus ekonomi, atau yang lain-lainnya. Intinya harus S3. Karena saya masih S2, saya sangat berambisi dan berminat sekali untuk mengisi posisi yang ditawarkan tersebut. Mau tidak mau, untuk memenuhi syarat tersebut, saya melanjutkan kuliah S3. Saya melanjutkan S3 dengan konsentrasi ilmu ekonomi di Universitas Borobudur Jakarta, bekerja sama dengan Sydney National University di Sydney, Australia, sehingga saya kuliah ada di 2 tempat ya, karena mereka kerjasama. Kita kuliah 2 semester lebih, 1 semester lebih saya kuliah di Jakarta, kemudian kurang 1 semester, kurang lebih 4 bulan sampai 5 bulan, saya melanjutkan kuliah ke Sydney di Australia. Itu S3-nya? Ya. S3-nya, jadi doktor. Cuman di bawah naungan Universitas Borobudur di Jakarta. Ada kuliah juga sebagian di Australia itu maksudnya?
Betul, betul. Ada 4 bulan sampai 5 bulan. Ijazah S3-nya tetap mengeluarkan Borobudur. Borobudur, betul kan, dia bekerja sama dengan Universitas Sydney of Nation tadi ya. Artinya gitu artinya Pak Nazori ada juga dong mungkin sebagian mata kuliah yang di Sydney situ. Ada ya? dua mata kuliah, ada 2 mata kuliah itu kita dari sana. Nah sekarang posisi itu makroekonomi. Oke, sekarang posisi managing director itu tetap masih dipegang oleh Pak Nazori sampai saat ini. Sampai sekarang managing director itu saya pegang kurang lebih 5-6 tahun ya. 5-6 tahun, dan per Januari 2020 saya pensiun dari perusahaan tersebut ya. Namun masih diberdayakan, masih digunakan sebagai konsultan daripada perusahaan tersebut. Cuman artinya itu saya aktif di perusahaan hanya seminggu sekali, itu pun hanya 2 jam. Ya, dalam kurun waktu seminggu hanya sekali saja dan hanya 2 jam. Sisanya saya menghabiskan waktu di dunia kampus. Baik saya sebagai dosen maupun sebagai narasumber maupun sebagai asesor ya, penguji kompetensi baik kalangan mahasiswa maupun dosen ya. Nah, di mana dampak dari ini saya berkeliling hampir seluruh universitas di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik swasta maupun negeri ya. 2 bulan sekali saya keliling universitas. Gitu, Bu. Artinya Pak Nazori terjun ke dunia akademik ini pasca pensiun, Pak ya? Sebenarnya kalau bicara terjun ke dunia akademisi, ke dunia akademik, ketika masih aktif sebagai ketika awal daripada saya memegang managing director tadi ya, saya sudah aktif mengajar juga sebagai tenaga pengajar atau praktisi ya. Tepatnya mulai tahun 2012 saya sebagai dosen. Jadi sambil bekerja saya sudah merangkap sebagai dosen praktisi. Hanya waktu itu artinya itu kita hanya sebagai dosen saja ya, belum fokus sepenuhnya ke bidang-bidang lain. Kalau sekarang kan saya di samping sebagai dosen, saya sebagai asesor ataupun penguji kompetensi, saya juga aktif di organisasi-organisasi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ya. Kebetulan saya sebagai ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISI untuk cabang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pengembangan Bisnis dan Manajemen di Jakarta Timur. Kemudian saya juga saat ini di samping sebagai dosen, saya juga sebagai menjabat sebagai Direktur Pasarjana Program S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PBM Jakarta. Luar biasa. Artinya jadi barangkali ada teman-teman dari Batu Raja yang mau melanjutkan program S2. Nah, kebetulan saya salah satu direktur S2 di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Bisa masuk ke sana, nanti ketemu dengan Pak Nazori sebagai dosennya. Gitu, Bung Wiwin. Berapa umur sekarang Pak Nazori? Umur? Iya. Umur? Umur 59. 59. Artinya tetap berkarya walaupun pensiun dari perusahaan ya, khususnya di akademik. Cita-cita Pak Nazori dulu apa sebenarnya? Sebenarnya kalau bicara cita-cita ya, ini berbelok 360 derajat dari cita-cita awal. Ya. Tadi di awal cerita kita saya bercerita saya ikut paman saya di Malang. Paman saya itu adalah anggota ABRI TNI saat itu dengan pangkat terakhir kapten. Ya. Karena saya dari kecil tinggal di lingkungan tentara ABRI dalam hal ini ya. Sehingga secara tidak langsung membentuk semacam karakteristik ya. Di lingkungan keluarga ABRI. Kebetulan waktu itu kita tinggal di perumahan-perumahan yang 90%
warganya itu adalah anggota ABRI, berarti di lingkungan ABRI. Nah, sehingga memunculkan semacam karakteristik ingin menjadi anggota ABRI. Jadi kalau pertanyaan cita-cita saya apa? Saya ingin menjadi masuk AKABRI dulu. Masuk AKABRI sebenarnya itu cita awal saya. Udah pernah tes dulu? Apa belum? Sudah. Saya pernah tes di Akademi Angkatan Laut di Surabaya. Ya, tahun lulus SMA waktu itu ya. Tahun 1976-an kali. Nah, dan gagal. Bukan rezeki di situ ya? Ya, target cita-cita ingin menjadi seorang AKABRI. Sudah dicoba dites, gagal. Akhirnya merubah merubah mindset, merubah konsep. Dari AKABRI berpindah, kalau gitu coba jadi PNS, pegawai negeri. Nah, akhirnya dari AKABRI coba tes mengikuti pegawai negeri. Ya dari instansi saja, termasuk Pemda DKI dan instansi lainnya. Kalau nggak salah 2-3 kali dicoba. Luar biasa. Kembali lagi gagal untuk yang kesekian kalinya. Nah, saya berprinsip, kalau gitu hitungan Nabi itu hanya batas sampai 3 kali. 1 gagal, 2 gagal, ya. AKABRI gagal, PNS gagal. Terakhir apa? Nah, yang ketiga ini kira-kira apa ini? Apakah akan berumah tangga? Dalam artian ataukah bidang lain? Setelah timbang-timbang kita berumah tangga, kelihatannya fondasi kita belum kuat ya saat itu ya untuk melakukan rumah tangga. Itu dari hasil analisis kita. Sehingga lagi-lagi kita merubah mindset. Saya coret konsep berumah tangga. Ya, AKABRI gagal, PNS gagal, berumah tangga bukan gagal tapi dicoret. Saya akhirnya mengambil keputusan ke dunia akademik. Jadi dari awal itu cita-cita saya sebenarnya bukan untuk kuliah ya. Jadi mungkin ini sudah alternatif terakhir. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah. Ya, setelah kuliah seiring dengan perjalanan waktu lagi, ya bekerja sambil menjadi dosen. Ternyata profesi dosen praktisi juga setelah jalanin sekian tahun. Asik. Mengasihkan juga loh, Wiwin ya. Kita bisa berinteraktif dengan para mahasiswa, dengan orang-orang lain. Ya. Sehingga semakin lama, semakin menimbulkan motivasi ternyata ke dunia pendidikan ini lebih mengasihkan ya, lebih menyenangi ya. Di samping sebagai ilmu kita menularkan ilmu kita walaupun sedikit kepada orang lain itu ada merupakan suatu ibadah kata Ustadz kan. Ya. Sehingga setelah terjun S3 saya sekarang lebih fokus ke dunia pendidikan. Waktu saya sekarang seminggu 3 kali ada di kantor di kampus ya, jam 10 sampai jam 3 ya. Anak-anak sekarang sudah S1 semua? Ya gitu cerita. Yang pertama S2 ya, yang pertama sudah menikah, perempuan, Ibi namanya ya. S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia melalui jalur akselerasi, yaitu jalur tanpa tes, waktu itu jalur undangan. Kemudian SMA-nya itu akselerasi, cuma 2 tahun ya. Betul, memang ada potensi untuk akademiknya agak bagus ya. Sehingga SMA cuma 2 tahun, di Fakultas Ekonomi UI itu 3 tahun setengah. Kemudian sempat di Fakultas Hukum, kemudian lulus dari Fakultas Hukum, sempat bekerja sebentar sebagai lawyer di salah satu law firm di Jakarta ya, kurang lebih 7 bulan sampai 8 bulan, dan alhamdulillah terakhir mendapatkan beasiswa dari LPDP ya, Kementerian Keuangan, untuk melanjutkan pendidikan di Leiden of University Law Faculty di Leiden, Nederland, Belanda ya, dan sudah selesai tahun 2019. Iya, luar biasa. Kemudian yang kedua juga di UI juga ya, laki-laki itu kebetulan dia ngikutin jejak bapaknya. Dia ngambil Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Indonesia, dan sekarang alhamdulillah lagi mencari untuk beasiswa juga untuk
dari dalam negeri maupun luar negeri, dan sekarang posisi sebagai konsultan pajak di salah satu perusahaan Amerika di Jakarta sini. Wah. Di konsultan pajak. Ya, itu alumni UI juga. Dan yang ketiga saat ini tengah menunggu hasil pengumuman. Kebetulan ambil tes di UI, di UGM dan Unpad, mana yang diterima nanti. Oke. Dan cadangan di Universitas Brawijaya Malang, lagi tunggu pengumuman periode Juni ini. Jadi masih nunggu pengumuman. Begitu, 3 anak-anak. Artinya 2 sudah selesai, 1 belum. Artinya tanggung jawab Pak Nazori tinggal 1 lagi. Yang belum kuliah ya. Iya. Cucu berapa? Cucu lagi persiapan. Persiapan cucu pertama ya. Oh, persiapan cucu pertama. Dan suami anak yang pertama ada juga alumni UI juga. Dan penerima beasiswa di Inggris. Oke. Pak Nazori, Pak Nazori merasa beruntung tidak ketika waktu masih kecil diambil oleh paman ke Malang itu, sehingga Pak Nazori mencapai apa yang di titik sekarang ini? Alhamdulillah, Bung Wiwin ya, saya merasa sangat beruntung dan bersyukur sekali, karena mungkin kalau artinya saat itu saya tidak hijrah ke Pulau Jawa, ya, tidak merantau ke Pulau Jawa, saya tidak akan bisa mengenyam pendidikan yang bisa menghasilkan hasil seperti sekarang ini. Nah, bahkan kalau cerita masalah ini ya, anak saya itu waktu masih kecil saya pernah pulang ke desa Kesambirata. Di desa Kesambirata dia menyaksikan penduduk desa itu pergi ke hutan ya, berladang lah ya, ke kebun gitu, dengan memikul keranjang, atau kalau di desa kita istilahnya bake gitu ya, keranjang yang dipikul oleh seorang bake gitu, keranjang intinya ya. Nah, jadi dipanggul oleh perempuan laki-laki dengan tanpa pakai alas kaki, tanpa pakai sendal, mereka menggunakan pakaian seadanya, jalan kaki melewati sawah dan hutan. Kebetulan melewatin bawah rumah saya, rumah kita kan tinggi kan, mereka lewat bawah, ya, kita kan panggung. Nah, anak saya memberikan statement, memberikan komentar, Papa dulu kalau nggak ikut kakek di Malang merantau, Papa akan mengalami seperti itu loh. Menggul keranjang, jalan kaki tanpa alas kaki, melalui lumpur yang becek, tanah yang basah dan sebagainya. Bersyukurlah Papa dulu diambil kakek ke Malang. Nah, dari sana saya benar-benar sampai saya sudah alhamdulillah dan syukur alhamdulillah. Mungkin benar kata anak saya, kalau saya tidak akan merantau, pertama pola pikir, kalau kita tetap tinggal di desa, pola pikir kita mungkin tidak akan seperti sekarang. Sehingga kesimpulannya tidak menutup kemungkinan profesi kita akan ikut seperti profesi-profesi penduduk di kampung pada umumnya, yaitu memanggul keranjang untuk mengangkat karet, mengangkat kopi, mengangkat kayu bakar, dan lain sebagainya. Jadi sangat bersyukur dan berterima kasih, Bung Wiwin. Beda sekali nih kalau ngomong bicara sama Pak dosen ini. Satu pertanyaannya jawabannya panjang lebar ini. Pak Nazori, ini kita jeda lagi. Nanti kita masuk ke segmen terakhir ya. Oke, siap. Walaupun sebagai putra daerah tapi juga perantau kan. Bagaimana nih Kabupaten Oku di mata putra daerah yang merantau? Mengamati tidak perkembangannya sekarang ini? Terima kasih ya. Jadi berdasarkan amatan-amatan kita sebagai putra daerah dari Kabupaten Oku yang berdomisili di ibu kota di Jakarta ya, dari hasil pengamatan kami memang ya, karena jauh dari pusat, perkembangan terkesan agak lambat ya dibanding dengan khusus di daerah-daerah Pulau Jawa. Di Pulau Jawa di daerahnya itu ya. Itu perkembangan, baik itu perkembangan pembangunan,
perkembangan sosial budayanya itu kelihatannya lebih cepat dibanding dengan di daerah-daerah kita. Dari sisi ekonomi ya, karena latar belakang saya ekonomi ya. Oke. Jadi di Batu Raja sendiri itu sepengetahuan saya dari tahun 2000-an ya, sampai sekarang 2021, berarti kurang lebih 20 tahun ya. Ya. Itu perkembangan perekonomian di Batu Raja pada umumnya terkesan agak lambat ya. Hal ini dilihat dari indikator-indikator bahwa sarana infrastruktur yang berkaitan dengan perekonomian lambat sekali. Sebagai contoh tadi saya sebutkan ya, dari tahun 2000-an sampai sekarang 2021 itu kalau nggak salah pusat perbelanjaan yang masuk skala besar untuk ukuran Batu Raja, kalau nggak salah ya sampai saat ini, karena saya sudah 5 tahun nggak pulang ke Batu Raja, ke Oku ya, itu hanya ada Ramayana ya kalau nggak salah. Apa sudah ada yang lain? Ada satu lagi sekarang. Oke, taruhlah satu lagi, jadi ada 2. Jadi dari saya tahu Ramayana itu dari tahun 2000 ke atas sampai sekarang 2021 kurang lebih 21 ada 2 pusat perbelanjaan. Di mana ini menandai bahwa pusat-pusat perbelanjaan di sini merupakan hal daripada pusat perniagaan. Di situ akan tercipta lapangan-lapangan tenaga kerja melalui perekrutan pegawai-pegawai khususnya untuk penduduk-penduduk lokal dan seterusnya. Sehingga dibanding dengan di Pulau Jawa, biasanya dalam kurun waktu 20 tahun, 10 tahun itu sudah 4, 5 itu ada sarana pusat perbelanjaan, baik itu dalam bentuk mall modern ataupun plaza-plaza yang menengah ya. Nah, hal ini menandakan bahwa indikator perkembangan perekonomian itu agak lambat. Karena hari ini bisa dilihat dari terciptanya sumber-sumber daya yang menunjang perekonomian. Nah, belum lagi mungkin sarana-sarana lainnya, berdirinya beberapa perusahaan-perusahaan, baik perusahaan yang dikelola oleh pengusaha lokal Batu Raja dan sekitarnya, ataupun dari pengusaha-pengusaha dari Jakarta yang menanamkan investasinya di Batu Raja, itu kelihatannya juga masih agak kurang, sehingga lagi-lagi penciptaan lapangan kerja di daerah kita itu agak lambat. Nah, dalam hal ini pertanyaannya timbul, siapakah yang salah? Apakah ya lambannya political will atau kemauan daripada pejabat-pejabat Pemda kita setempat, atau barangkali mereka perlu mengeluarkan satu kebijakan, menurut saya ya, suatu kebijakan bagaimana membangun perekonomian di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Batu Raja khususnya, dengan pertama mengirimkan putra-putra daerah yang punya potensi ya terhadap bidang ekonomi dari Batu Raja untuk belajar ke daerah-daerah lain, ke Jakarta atau bahkan bila perlu keluar negeri. Atau mungkin juga kita bisa mengambil semacam kebijakan ya dari pemerintah Malaysia, bisa semacam diterapkan oleh Pemda setempat, di samping memberi kesempatan belajar tentang ilmu ekonomi kepada putra-putra daerah yang dianggap punya potensi, punya dasar, punya modal di bidang tersebut. Pemerintah setempat mungkin tidak ada salahnya menginventarisir, mengumpulkan data-data ya. Salah satu antara lain saya adalah orang doktor ilmu ekonomi ya. Mungkin dari Pemda setempat tidak ada salahnya melakukan inventarisir, melakukan pendataan, ada berapa sih kira-kira putra-putra daerah dari Ogan Komering Ulu pun dari Batu Raja yang dianggap punya potensi ya, punya kemampuan di bidang ekonomi untuk diberdayakan
dipanggil ke daerah guna mengembangkan kompetensi, mengembangkan bidang-bidang yang dimiliki oleh sumber daya yang berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu tadi. Saya rasa banyak kok di Jakarta ini. Dokter-dokter ya di lingkungan kami itu dari Ogan Ulu aja. Ya, kami berhimpun juga beberapa dokter dari Sumatera Selatan, khususnya lebih Ogan Ulu. Ada dokter ilmu ekonomi saya. Ada salah satu seorang dokter ilmu ekonomi sumber daya manusia Tanjungan, orang Tanjungan, Pengandonan situ. Nah, kami juga ada wadah di sini ya. Kami wadah sebagai dosen, sebagai narasumber, dan ini pernah di internal kami bahas ya. Tapi kita ini kesempatan nggak ya diberdayakan oleh Pemda setempat untuk mengabdikan ilmu kita guna kepentingan masyarakat di tempat ya. Kita tidak keberatan, bahkan kita akan mempunyai suatu rasa nasionalisme daerah ya, suatu rasa kebanggaan sebagai putra daerah mentransformasikan ilmunya untuk kemajuan di daerah-daerah. Jadi kita kadang-kadang ada rasa kecemburuan sosial kepada teman-teman kita dokter-dokter ekonomi dari Pulau Jawa. Mereka ada suatu wadah yang dihimpun oleh Pemda setempatnya itu untuk berhimpun dalam suatu wadah guna mentransformasikan ilmu pengetahuan mereka untuk kemajuan daerahnya. Jujur, kami kadang-kadang punya kecemburuan sosial ya. Kenapa di daerah kita tidak ada hal seperti ini? Mungkin Bung Wiwin sebagai jurnalis daripada Pemda daripada Kabupaten Oku dan sekitarnya, saya boleh titip pesan, tolong sampaikan pesan-pesan kami ini pada pihak terkait, minimal disosialisasikan. Baik, saya lihat di situ ada Batu Raja F dan sebagainya. Nah, mungkin tidak ada salahnya diselipkan melalui program Raja FM tersebut terhadap bukan keluhan sih ya, keinginan kami sebagai putra daerah Kabupaten Oku yang ingin mengabdi ilmu pengetahuannya untuk kepentingan kemajuan di daerah-daerah. Caranya dihimpun, didata sedemikian rupa, kita duduk satu meja, kita duduk satu ruang ya, kita menentukan formulasi, kita menentukan formatnya. Sayang ya putra-putra daerah kita ya, artinya itu dalam tertib dibiarkan melanglang buana begitu saja tanpa diberdayakan. Benar-benar. Jadi tadi saya sebutkan, kami di kalangan internal saya dari daerah Ogan Komering Ulu, sebenarnya saya sendiri sudah menginventarisir ya. Ada dulu ada orang Tanjungan, Ibu Mega Zahera ya. Dia sekarang dosen di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Dia dokter ilmu sumber daya manusia. Kebetulan waktu itu saya mungkin menyambung cerita saya, itu adalah salah satu caleg daripada dari PKB waktu itu ya, mewakili Jakarta Pusat. Ya. Dia salah satu DPRD Jakarta Pusat ya, Dr. Mega Zahera ya, caleg ya. Sama dengan saya cerita ke Bung Wiwin, saya tahun 2019 mencoba mengadu nasib juga, saya sebagai caleg DPRD Jakarta Selatan ya. Jadi ya dua-duanya saya Dr. Nazori sama Dr. Mega Zahari berupanya belum diberi kesempatan untuk menduduki kursi DPRD di Jakarta Selatan. Mungkin kalau di Kabupaten Oku ya, kalau ada kursi mungkin tidak ada salahnya ya. Pulang kampung ya. Iya, pulang kampung. Nah, jadi memang satu lagi tambahan ya. Ada lagi salah satu dokter ilmu ekonomi bidang sumber daya manusia, Ibu Rita Zahara, itu adalah wakil rektor ya. Kami sama-sama satu perguruan tinggi ya. Ke direktur I2-nya beliau adalah wakil rektor
sekolah tinggi ilmu ekonomi, dokter juga, itu orang Muara Enim, ya bukan orang bukan Ulu Sumatera Selatan ya dalam hal ini ya. Tapi artinya itu sebenarnya putra-putra daerah dari Ogan Komering Ulu, khususnya umumnya dari Sumatera Selatan, kami sendiri itu mempunyai inisiatif pun di Jakarta gitu. Dalam kapasitas sebagai putra dari Sumatera Selatan, apakah dari Tanjungan Pengandonan, apakah dari Muara Enim. Banyak loh Bung Wiwin ya. Banyak Sumber daya kita di Jakarta. Dan ini kami sendiri yang berhimpun. Oh dia dari mana? Akhirnya kita kontak. Oh kita dalam satu wadah Sumatera Selatan. Nah kita selalu menyebut daerah kita. Ya mudah-mudahan nanti. Nah, jadi kalau ada yang dari pejabat daerah nonton video kita ini, ya mudah-mudahan terpikir untuk anggota dewan, mungkin dia pun kunker akan bertemu dengan para perantau-perantau di Jakarta. Sekali-kali dijadwalkan juga ya. Jadi tukar pikiran, sharing gitu. Iya, tidak menutup kemungkinan ya. Ini time kita setiap saat siap bersharing, tukar pikiran, tukar wawasan, tukar pengalaman ya. Apa yang bisa kita kontribusikan sehubungan dengan ilmu yang kita miliki bagi masyarakat kita, Ogan Komering Ulu khususnya. Iya, gitu Bung Wiwin ya. Pak Nazori, untuk mengungkapkan rasa kangen Pak Nazori nih terakhir ini kepada Kabupaten Ogan Komering Ulu yang tercinta ini, biasanya Pak Nazori ngapain nih? Ya sebenarnya sih kalau hanya untuk mengungkapkan rasa kangen dan sebagainya ya bisa kita aplikasikan ya dalam bentuk tadi kadang-kadang kita lagi kangen dengan masakan kampung nih. Kita bikin masakan kampung, kita bikin tempoyak dengan ikan apa namanya, bukan ikan baung udah susah tapi ikan patin ya. Ya jadi apa namanya, kebetulan Wiwin saya di depan rumah itu ada kolam terikat memelihara ikan patin dan sudah cukup gede, segede lengan gitu. Luar biasa. Nah kadang-kadang kalau kangen kita ambil 2 ekor 3 ekor bikin tempoyak ya, kita cari tempoyak. Apa namanya kalau enggak bikin paisan. Pais. Oh gitu. Iya, kita pakai kalau di kampung kan pakai jepit bambu, cuman kalau di Jakarta sudah agak modern sedikit, alatnya khusus kita taruh di kompor dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk untuk melepaskan kerinduan, melepaskan kekangenan kepada kampung halaman kita, Kesambirata, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Oku. Nah, kadang-kadang kita juga masyarakat Oku sendiri kan kita mengadakan perkumpulan, cuman saat ini sehubungan dengan pandemi di mana tidak dibenarkan untuk mengadakan pertemuan secara langsung, nah, paling kita secara Zoom gitu ya, gitu Bung Wiwin, untuk melepaskan kerinduan ya. Oke, ini terakhir Pak Nazori, closing statement dari Pak Nazori, tapi menggunakan bahasa Kesambirata. Pakai bahasa dusun ya. Baik. Dan nasana, seluruh nasana kita daerah Kesambirata khususnya dan Ogan Komering Ulu serta Sumatera Selatan umumnya ya. Marilah kita junjung tinggi, kita tingkatkan tali persahabatan kita dengan cara ya kita saling menyapa. Kalau tegung, alhamdulillah. Kalau sudah sempat tegah, kita pacak melakukan silaturahmi melalui WA, melalui Zoom dan lain sebagainya. Kemudian aku nitip pesan kepada seluruh kance-kance dan nasan sekitar Ogan Ulu ya, benehi dan musim pandemi. Untuk itu, payulah kita selalu menjaga kesehatan melalui tidak lupa mencuci tangan menggunakan sanitizer, kemudian menjaga jarak ya 1 meter kurang lebih, dan dalam marai kerumunan dalam jumlah yang banyak supaya kita terhindar dari virus corona ya, sehingga kita dapat ya pacak begawi
pacak megingo umang, pacak nakok balam, pacak melakukan segala kegiatan dan aktivitas kita. Terima kasih nasanakku. Ya. Salam Tegalog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bahasanya. Masih pacak kamu pakai bahasa Ulu tuh.